Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya dari Stadion Sijalak Harupat Soreang akan menyampaikan materi kuliah tentang prinsip-prinsip ekologi. Kata-kata ekologi itu berasal dari istilah ekologi, ya, berasal dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Oikos itu artinya rumah, logos itu adalah ilmu. Jadi secara bahasa, ekologi itu adalah ilmu tentang rumah. Mengapa ilmu tentang rumah? Karena lingkungan hidup ini ibarat rumah bagi kita, ya. Kalau rumah kita yang rumah betulan itu misalkan ketika hujan bocor, ya, kemudian becek dan sebagainya, tentu saja tidak nyaman, apalagi kalau tidak ada jendelanya, tidak ada sanitasi udara. Nah, demikian juga dengan lingkungan. Lingkungan itu ibarat rumah bagi kita. Kalau lingkungan udaranya itu kotor, ya, airnya tercemar dan sebagainya, maka hidup kita merasa tidak nyaman. Nah, itulah mengapa kita harus mempelajari ekologi supaya kita tahu bagaimana menjaga lingkungan hidup kita. Saudara-saudara sekalian, bumi dengan atmosfer dan segala isinya itu dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem. Nah, sistem itu sendiri kan kita tahu satu kesatuan yang utuh, yang saling kait-mengkait, tidak bisa dipisahkan. Nah, terdiri dari sub-subsistem. Artinya apa? Jika sebuah subsistem rusak, maka akan berpengaruh terhadap sistem yang lainnya. Nah, demikian juga dengan lingkungan. Misalkan di suatu tempat udaranya kotor, maka penghuninya itu lama-lama akan terkena penyakit seperti ispa dan sebagainya. Kalau airnya kotor, maka lama-lama penghuninya akan sakit diare dan sakit-sakit yang selanjutnya. Itulah lingkungan itu sebagai sebuah sistem terdiri dari sub-subsistem yang saling berhubungan, kait-mengkait secara teratur, ya. Satuan-satuan yang berada dalam berbagai keadaan, dan setiap keadaan elemen itu dipengaruhi oleh keadaan elemen-elemen yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, sistem yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup disebut sebagai biosistem. Sifat-sifat suatu biosistem adalah, pertama, merupakan sistem yang terbuka, artinya unsur apa saja bisa masuk, ya. Kemudian membutuhkan makanan atau bahan bakar yang memperbarui energi dan materi yang habis dipakai. Oleh karenanya, di dalam sebuah biosistem itu harus ada cahaya matahari, harus ada udara dan sebagainya. Kemudian mempunyai susunan yang rumit, kemudian terdiri terutama dari protoplasma, ya, karena ada sumber makanan yang paling pertama itu adalah protoplasma. Kemudian mengandung sejumlah subsistem, mempunyai hubungan simbiotik, ya, hubungan yang saling kait-mengkait, ada hubungan parasitik dan juga hubungan komensalistik, baik dengan sistem biotik lainnya maupun dengan sistem abiotik. Kemudian yang selanjutnya terdapat dalam lingkungan tertentu. Nah, saudara-saudara sekalian, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya seperti ini. Misalkan makhluk hidup itu kan terdiri dari sel. Sel kemudian membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk makhluk hidup, ya, individu, individu yang sama kemudian membentuk populasi, populasi kemudian kalau hidup dalam sebuah tempat namanya itu komunitas. Nah, komunitas kemudian ada di dalam sebuah ekosistem. Nah, itu sel dan sebagainya sampai kepada komunitas nanti akan berhubungan dengan materi dan energi di dalam lingkungannya, udara, air, kemudian bahan makanan dan sebagainya. Nah, hasil dari interaksi itu akan melahirkan, kalau sel berinteraksi dengan lingkungan akan membentuk sistem sel. Kemudian organ, sistem organ dan sebagainya. Populasi kemudian akan membentuk populasi. Artinya apa? Kalau materi dan energi yang berinteraksi dengan yang disebutkan tadi, ya, sel berinteraksi dengan lingkungan, materi dan energi akan berpengaruh terhadapnya. Kalau yang diinteraksi I-nya itu materi dan energi yang bersih, maka ke bawahnya itu sehat, gitu loh. Kalau yang berinteraksi dengan
lingkungan yang tidak sehat, materi dan energi tidak sehat, maka ke bawahnya itu melahirkan makhluk hidup yang tidak sehat, populasi yang tidak sehat, komunitas yang tidak sehat, dan seterusnya. Ya, pada makhluk hidup itu sebenarnya ada suatu sistem yang disebut sebagai homeostatis. Ya. Homeostatis itu adalah kemampuan suatu sistem yang dapat mengatur dirinya sendiri. Semua sistem yang dapat mengatur dirinya sendiri mempunyai ambang batas homeostatis. Batas-batas ini menentukan sejauh mana keadaan sistem itu dapat menyimpang dari titik keseimbangan dengan tidak menyebabkan perubahan tanpa balik atau irreversibel atau perubahan sistem itu. Nah, jadi begini saudara, misalkan ini manusia nih. Manusia itu mempunyai kemampuan homeostatis, artinya bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kalau kita manusia itu kepanasannya, nah sampai batas tertentu kita maka akan mengeluarkan keringat. Misalkan setelah berlari-lari atau kita masuk ke daerah yang panas, maka kita akan mengeluarkan keringat. Nah, mengeluarkan keringat itu artinya melepaskan panas yang ada di dalam tubuh. Nah, itu namanya homeostatis. Tetapi kalau sudah toleransinya terlewati, ambang batasnya terlewati, maka kita akan dehidrasi, kekurangan air, dan mungkin akhirnya mati. Nah, demikian juga ada ambang batas bawah. Kalau kita masuk ke daerah yang dingin, maka kita akan menggigil. Nah, menggigil itu adalah usaha tubuh membakar lemak untuk menimbulkan hangat di dalam tubuh. Nah, tetapi setelah menggigil dan sebagainya, ternyata ambang toleransinya, batasnya terlewati, maka kita di situ akan mati kedinginan, ujung-ujungnya ya akan mati kedinginan. Itulah yang disebut dengan homeostatis. Artinya makhluk hidup itu sebenarnya bisa beradaptasi dengan lingkungannya, tapi ada batas-batasnya. Nah, ini pesan moralnya apa? Artinya kita harus menjaga lingkungan, menjaga bumi kita ada di dalam ambang batas toleransi makhluk hidup, ya. Nah, misalkan di satu sisi manusia masih bisa bertoleransi, tapi ada makhluk hidup yang lain yang tidak bisa bertoleransi lagi dengan keadaan, maka musnah. Nah, nanti kan di dalam jaring makanan suatu makhluk hidup itu akan menjadi sumber makanan bagi yang lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya kalau suatu sumber makanan itu musnah, maka ujung-ujungnya yang lain juga akan musnah. Itulah yang dimaksud dengan homeostatis, dan pesan moralnya kita harus menjaga lingkungan. Saudara-saudara sekalian, di dalam ilmu ekologi itu kita yang ngomongin yang dasarnya ada beberapa istilah, ya. Ada istilah populasi. Populasi itu adalah kumpulan individu sejenis yang terdapat di suatu daerah tertentu. Ya, misalkan populasi lele di kolam X, ya. Populasi gajah di W Kambas, populasi lembah di hutan Y, dan sebagainya. Jadi suatu individu yang sama yang berkumpul di suatu tempat namanya populasi. Nah, kemudian ada istilah komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan berbagai populasi yang saling berinteraksi. Contohnya komunitas perairan air tawar, ya, ada berbagai macam penghuninya, ada kodok, ada lele, ada ikan, ada cecere dan sebagainya, ya, termasuk genjer dan sebagainya kalau di daerah Sunda, ya. Ada perairan air laut dan sebagainya. Bentuk dari interaksi antar populasi dapat berupa predasi, ya, saling memakan, ada kompetisi, dan ada simbiosis. Yang selanjutnya adalah penggolongan populasi di dalam komunitas. Karena tadi kan sebagai sebuah sistem ada sub-subsistem. Ternyata di dalam sebuah komunitas itu ada penggolongan, ya, ada peran masing-masing. Yang pertama ada produsen. Nah, produsen itu yaitu makhluk berhijau daun yang dapat mengubah energi surya menjadi energi kimia di dalam jaringannya, ya, yaitu kebanyakan tumbuhan produsen itu, ya, karena dia mengubah sendiri makanannya dari cahaya matahari, diubah dalam proses fotosintesis itu, ya. Kemudian ada konsumen pertama. Nah, konsumen pertama ini yaitu pemakan tumbuhan, disebut sebagai herbivore, ya, seperti kelinci, ya, kemudian ayam dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada konsumen kedua.
Nah, konsumen kedua ini sering juga disebut sebagai karnivor, yaitu organisme yang memakan herbivor, ya, seperti anjing memakan tikus, ya, memakan ayam dan sebagainya. Itu disebut sebagai konsumen kedua. Jadi konsumen kedua ini tidak akan hidup kalau tidak ada konsumen yang pertama gitu. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut sebagai konsumen ketiga. Nah, konsumen ketiga ini adalah karnivor pemakan karnivor. Misalkan singa yang memakan anjing misalkannya, itu adalah konsumen ketiga, pemakan daging yang memakan. Nah, bagaimana posisi manusia? Nah, posisi manusia ini ada di semuanya. Dia termasuk konsumen ke-1 ya, karena makan tumbuhan, pemakan kangkung, padi dan sebagainya. Juga dia konsumen kedua karena dia makan ayam. Dia juga konsumen ketiga. Kadang-kadang ada manusia itu yang makan harimau misalkan dan sebagainya. Itu manusia dengan berbagai perannya. Yang kelima, peran itu adalah namanya itu parasit, ya, organisme yang dapat makanan yang telah dicernakan dari organisme yang lain tempat dia hidup. Jadi dia di dalam tubuh makhluk hidup biasanya numpang hidup, ya, parasit. Tapi parasit itu jangan semuanya berkonotasi negatif, ya, karena parasit juga ada yang positif, ya. Misalkan di dalam tubuh kita itu ada sisa makanan yang kemudian dibusukkan menjadi tinja oleh parasit. Berarti parasit itu berperan penting bagi kehidupan, ya. Yang keenam ada pemakan bangkai, yaitu hewan-hewan yang hidup dari kotoran atau feces atau tinja, ya, atau bangkai yang sudah membusuk. Nah, pemakan bangkai juga penting bagi kehidupan kita. Bayangkan bumi ini kalau tidak ada pemakan bangkai akan bau sekali, ya. Tumbuhan itu kemudian bisa mengambil unsur hara dari dalam tanah karena bangkai-bangkai itu dimakan oleh cacing, kemudian cacing mengeluarkan kotorannya menjadi unsur hara bagi tumbuhan. Nah, yang ketujuh ada pengurai, yaitu cendawan, bakteri, mikroba yang menguraikan organisme yang mati atau sampah organik dan melepaskan zat kimia dan panas ke dalam lingkungannya untuk kemudian diserap kembali oleh tumbuhan hidup. Nah, ini juga berperan penting bagi kehidupan kita, ya. Jadi kalau kita melihat cacing dan sebagainya itu kita jangan nafsunya ingin membunuh dan sebagainya, karena itu berperan penting bagi kehidupan manusia. Itulah disebut sebagai ekosistem, ya, lingkungan itu sebagai sebuah sistem. Kemudian istilah ekosistem itu sendiri artinya saling mempengaruhi antara komponen biotik dan abiotik dalam pengubahan energi dan materi. Ekosistem yang berdiri sendiri harus dapat memperbaiki yang pertama sumber energi dan sistem kehidupan yang sanggup mengolah energi untuk kebutuhan komponen-komponen di dalam ekosistem. Yang kedua, cukup persediaan zat-zat kimia untuk komponen-komponen zat hidup dan tak hidup di dalam ekosistem itu. Karena nanti di dalam kehidupan itu kita membutuhkan zat-zat kimia, kita butuh fosfor, ya, butuh natrium dan sebagainya, itu harus tersedia di dalam sebuah ekosistem. Nah, yang selanjutnya di dalam mempelajari ekologi ada istilah siklus biogeokimia. Saya tadi menyebutkan kita butuh fosfor dan sebagainya. Nah, keseimbangan zat-zat kimia yang dibutuhkan suatu ekosistem, ya, terutama terdiri dari H2O atau air, ya, karbon dioksida, CO2 dan oksigen. Di antara komponen-komponen biotik dan abiotik harus terpelihara. Keseimbangan itu diatur dalam suatu siklus biogeokimia. Nah, siklus biogeokimia itu ada seperti siklus atau daur karbon, ya, daur fosfor di darat, daur fosfor di laut, daur nitrogen dan sebagainya. Misalkan saya gambarkan ada daur fosfor di darat, ya. Jadi di dalam tumbuhan itu ada fosfor. Fosfor itu kemudian dimakan oleh binatang. Nah, binatang itu nanti setelah mengkonsumsi itu kan membuangnya dalam bentuk kotoran, ya, air kencing, apa tinja dan sebagainya. Nah, air kencing dan tinja yang ada di dalam binatang yang mengandung fosfor itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Nanti ada bakteri-bakteri di dalam tanah yang menguraikan itu kembali sehingga kembali ke bentuk fosfor. Nah,
bentuk fosfor yang sudah diuraikan oleh bakteri-bakteri itu kemudian nanti diserap di dalam tanah, diserap oleh air, kemudian diserap lagi oleh tumbuhan. Itu yang disebut dengan siklus geokimia. Jadi terjadi perputaran terus seperti itu. Makanya kalau ada salah satu yang hilang, misalkan bakterinya musnah, maka lama-lama fosfor menghilang dan kita akan kekurangan sumber makanan. Itulah kenapa disebut sebagai sebuah sistem. Dan ini harus kita jaga semuanya, saudara sekalian. Yang selanjutnya di dalam ilmu ekologi kita juga ada mengetahui istilah rantai makanan, ya. Rantai makanan yaitu pembuatan makanan serta pengalirannya dari suatu organisme ke organisme yang lainnya. Melalui rantai makanan berlangsung aliran materi dan energi dalam ekosistem. Nanti bisa dilihat di gambar, ya, gambar aliran materi dan aliran energi. Ada 3 tipe rantai makanan di dalam komunitas. Yang pertama adalah tipe rantai makanan perumput. Nah, ini materi tumbuhan berpindah antar kelompok konsumen ke satu, ke konsumen kedua, sampai ke konsumen ketiga. Yang kedua, tipe kedua yaitu rantai makanan pembusuk. Organisme yang mati diuraikan oleh organisme pembusuk. Yang ketiga yaitu tipe rantai makanan parasit. Organisme yang lebih kecil memangsa organisme yang besar. Nah, itu semua terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Dan itu adalah sebagai sebuah sistem. Kita harus memahaminya sekaligus memeliharanya. Nah, saudara sekalian, kemudian ada di dalam ekologi juga kita mempelajari penggolongan tingkat tropik makanan. Berdasarkan sumber makanannya, organisme digolongkan menjadi beberapa tingkat tropik, ya, sesuai kedudukannya di dalam aliran energi. Yang pertama, ya, tropik pertama yaitu tumbuhan hijau. Kemudian tropik kedua herbivore, tropik ketiga karnivor primer dan seterusnya. Nah, dalam hal ini manusia masuk sebagai herbivore maupun karnivor. Artinya apa? Tropik yang pertama itu menghasilkan makanan tumbuhan misalkan 1000 kalori, ya. Kemudian dimakan oleh herbivore, maka sesuatu yang dimakan itu kemudian hanya melahirkan 100 kalori misalkan. Nah, 100 kalori nanti dimakan lagi oleh yang selanjutnya oleh manusia, itu sisanya hanya misalkan 1 kalori seperti itu. Jadi ada tropik makanan seperti itu. Artinya apa? Yang harus paling banyak jumlahnya di bumi itu yaitu tumbuhan gitu. Setelah itu baru tingkat kedua jumlahnya harus lebih sedikit dari yang pertama, tingkat ketiga dan seterusnya. Kemudian ada juga namanya itu jaring makanan di dalam ekologi itu. Nah, dalam ekologi di dalam setiap ekosistem rantai-rantai makanan digolongkan sebagai jaring-jaring makanan. Setiap organisme dalam rantai makanan itu merupakan makanan beberapa organisme. Jadi di sini terjadi saling silang rantai-rantai makanan yang kemudian membentuk jaring makanan. Kemudian yang selanjutnya ada istilah piramida makanan. Piramida makanan menggambarkan ketidakcermatan dalam pengubahan energi. Di dalam tumbuhan, zat hara beserta air dan energi diasimilasi membentuk bahan tubuh tumbuh-tumbuhan. Makanan yang dikonsumsi oleh hewan dewasa terutama digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Hanya sebagian kecil makanan itu yang diasimilasikan menjadi bahan tubuh hewan. Nah, di sini akan kita lihat contohnya piramida makanan yang seperti segitiga lurus ke atas itu, ya. Ada misalkan 1000 kg rumput. Rumput itu kan hasil menyerap makanan dari asimilasi dari dari dasar tanah dan sebagainya menjadi tubuh rumput, menghasilkan 100 kg rumput. Nah, 100 kg rumput itu jika dimakan oleh sapi, yang jadi daging sapinya itu hanya 10 kg. Kemana yang 90 kg-nya? Yang 90 kg-nya dipakai untuk aktivitas, ya, untuk berjalan, memompa jantung dan sebagainya, kan butuh energi. Yang jadi dagingnya cuma 10 kg. Nah, kalau manusia memakan 10 kg daging sapi, maka yang menjadi tubuh manusia itu hanyalah 1 kg. Sedangkan yang 9-nya habis dipakai
untuk aktivitas. Jadi sekali lagi di sini harus disebutkan bahwa sumber makanan di muka bumi itu yang harus paling banyak jumlahnya yaitu adalah tumbuhan. Setelah itu baru herbivore, baru karnivor, dan seterusnya dan seterusnya. Manusia yang ada di puncak piramida jumlahnya itu harus paling sedikit, jangan paling banyak. Karena kalau manusia paling banyak karena dia pemakan segala gitu. Maka kenapa bumi sekarang banyak rusak, apalagi manusia itu banyak yang sifatnya serakah? Karena jumlah manusia terlalu banyak. Dalam hal ini, maka masuk akal jika jumlah manusia itu harus dikendalikan, harus dimanage. Saudara sekalian, bagaimana sih pesan Islam terkait dengan ekologi? Ya? Yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu bahwa manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya ila akhiril ayat. Di situ arti dari Al-Baqarah itu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya. Di sini ada informasi bahwa manusia itu sebagai khalifah. Kemudian ada semacam sinyal juga ya, sinyal malaikat itu sudah tahu bahwa manusia itu banyak membuat kerusakan di muka bumi. Saudara sekalian, khalifah itu artinya badalan. Ya. Badalan itu artinya menjadi pengganti. Di sini ahli tafsir menyebutkan yaitu menggantikan posisi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hukum-hukum yang ada di hukum-hukum dan syariat-syariat. Siapa penggantinya? Yaitu penggantinya Adam dan keturunannya. Maka kita ini posisinya sebagai wakil Allah di muka bumi. Untuk memelihara bumi kalau dalam konteks ekologi, ya, bumi itu harus dipelihara sebaik-baiknya. Di dalam tafsir Al-Maraghi misalkan disebutkan mengapa Nabi Adam itu ditempatkan dulu di surga. Jadi Nabi Adam itu ditempatkan di surga dahulu untuk mempelajari ya kondisi surga dan seisinya. Bagaimana keindahan tamannya, ya, bagaimana keramahan penduduknya, keindahan bangunannya dan sebagainya. Maka tugas khalifah, kata Al-Maraghi, yaitu menciptakan tatanan surgawi di muka bumi. Jadi kondisi bumi ini harus dijaga, harus dipelihara seindah mungkin seperti posisi adanya di surga. Nah, saudara-saudara sekalian, memang di dalam Al-Quran juga kita banyak menemukan ya cerita-cerita tentang ayat-ayat tentang keindahan surga dan sungai-sungainya yang mengalir, ya, pohon buah-buahannya dan lain-lain juga. Demikian juga di bumi kita banyak lihat di dalam Al-Quran itu ada penyampaian tentang sungai, tanaman dan lain-lainnya. Nah, semuanya itu harus dipelihara, harus dijaga seperti keadaan di surga. Itulah tugas sebagai khalifah. Kemudian ada informasi di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang bunyinya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Nah, itu perintah dari Allah tuh, kita harus jaga lingkungan. Namun pada kenyataannya di dalam surat Ar-Rum ayat 41 sudah disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzina amilu la'alahum yarji'un. Di situ ada informasi ya bahwa telah nampak kerusakan di bumi, ya, telah nampak kerusakan di laut dan di bumi karena tingkah laku manusia. Arti dari ayat itu yaitu telah nampak kerusakan di laut dan di bumi oleh ulah tangan-tangan manusia. Jadi manusia itu banyak yang membuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu maka Al-Quran mengingatkan kita supaya kita menjaga lingkungan. Nah, salah satu tugas manusia itu
di dalam ilmu fikih itu ada yang disebut hifdul khamsah ya. Salah satu hifdul khamsah itu intinya dari yang 5 itu adalah hifdun nafsi, memelihara diri. Maka kini saatnya harus ditingkatkan menjadi hifdul hayat ya, hifdun nafsi itu yaitu memelihara lingkungan yang bernyawa dan tidak bernyawa atau hifdul bi'ah. Dari sini maka kemudian bisa lahir kaidah al-muhafadzah ala al-bi'ah wajibah. Memelihara lingkungan hidup yaitu adalah kewajiban. Saudara sekalian, selain ayat-ayat Al-Qur'an ada beberapa contoh hadis yang berkaitan dengan lingkungan. Misalkan ada hadis ya yang saya sampaikan maknanya saja. Jika kalian minum air kemudian tidak habis lalu disiramkan ke pohon, maka itu menjadi sedekah. Lanjutan hadisnya, lalu pohon itu berbuah, pohonnya dimakan oleh burung, maka itu bernilai sedekah. Artinya air yang sedikit saja bisa menjadi sedekah. Jadi sedekah itu tidak selalu harus uang. Menanam pohon dan sebagainya itu bernilai sedekah yang akan mengalir terus. Ada sebuah hadis yang menceritakan misalkan seorang pendosa besar yang mendapatkan syafaat karena memberi minum anjing yang kehausan ya. Kemudian ada di sisi lain seorang wanita ahli ibadah yang masuk neraka karena mengurung kucing sampai mati kelaparan. Nah itu berkaitan dengan lingkungan kan, dengan tumbuhan, dengan binatang dan sebagainya. Kemudian tata cara menyembelih binatang, misalkan menyembelih binatang itu harus dengan pisau yang tajam, ya, karena supaya tidak membuat penderitaan terhadap binatang. Kemudian jika yang mau sembelihnya itu banyak, maka kita tidak boleh memperlihatkan penyembelihannya kepada binatang yang lain yang akan disembelih. Itu untuk menghindari stres. Jadi bagaimana Islam itu mengatur tentang lingkungan dan sebagainya di dalam Al-Quran, di dalam hadis sudah disampaikan. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kita wajib menjaga lingkungan ini karena kita sebagai khalifah kita harus menjadi makhluk yang terdepan di dalam pemeliharaan lingkungan. Jika kita membuat kerusakan terhadap lingkungan, maka hukumnya dosa besar bagi kita. Itulah sekilas tentang ekologi ya, dan bagaimana kaitannya dengan ajaran Islam yang berkaitan dengan ekologi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.